Bab 1487, Pertemuan Leluhur Setengah Bela Diri. Penerjemah, Lege. Tuan Muda, kami melepaskannya begitu saja. Tao Yao menoleh sedikit dan bertanya dengan bingung. Tentu saja, ada apa lagi? Tubuh utama marsial Dao tersenyum. Akankah raksasa Yu mengungkap rahasia tubuh utamamu? Tao Yao khawatir. Tidak, tubuh utama marsial Dao menggelengkan kepalanya. Wanita itu sombong. Karena aku memberinya harapan, dia pasti akan terobsesi dan berharap untuk mengalahkanku suatu hari nanti. Lebih-lebih lagi, tubuh utama marsial Dao tersenyum lembut. Aku meninggalkan jejak martial spirit di essence spiritnya. Jika dia benar-benar tidak jujur dan berpikir dua kali, tidak perlu membuatnya tetap hidup. Saat martial Dao Furnace menyempurnakan fenomena Bloodline raksasa Yu, tubuh utama martial Dao telah meninggalkan jejak itu. Pada saat itu, kehidupan raksasa Yu tergantung pada seutas benang dan dia bingung, jadi dia tidak menyadarinya sama sekali. Jika tubuh utama martial Dao menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang raksasa Yu, roh esensinya akan dibakar menjadi abu oleh api roh bela diri dengan satu pikiran. Metode tubuh utama martial Dao hampir saleh. Tuan Muda, mengapa Anda memintanya untuk melindungi puncak etiril? Tao Yao berpikir sejenak dan bertanya lagi, apakah puncak etiril dalam bahaya? Aku tidak tahu. Tubuh utama martial Dao menggelengkan kepalanya. Namun, tubuh sejati teratai hijau berkultivasi di reruntuhan Kunlun dan sudah lama tidak muncul. Ras raksasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan sudah memiliki desain di kota Pingyang. Tidak akan mengejutkan bagi siapapun untuk menargetkan puncak etiril. Petik 2. Ini hanya tindakan pencegahan keamanan. Akan lebih baik jika tidak ada yang memiliki desain di Ethereal Peak. Jika ada yang benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka, raksasa Yu akan mampu menangani mereka dengan kekuatannya. Raksasa Yu adalah nyonya muda dari ras raksasa dan berada di alam tubuh bersama. Namun, bahkan leluhur setengah bela diri manusia mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan apapun darinya. Hanya leluhur setengah bela diri terkuat dari ras manusia yang bisa melawannya. Saat ini, puncak etiril bahkan tidak bisa dianggap sebagai sekte atas. Bahkan jika ada yang menargetkan puncak etiril, yang terkuat hanya akan menjadi tokoh perkasa tubuh bersama atau ahli leluhur setengah bela diri. Leluhur Mahayana semuanya berada di medan perang kuno yang maju, siapa yang akan membuang waktu untuk datang ke wilayah utara untuk melakukan hal seperti itu? Tuan Muda, aku juga bisa membantu melindungi puncak etiril. Tao Yao mengangkat kepalanya sedikit dan mengepalkan tinjunya. Untuk beberapa alasan, setelah badan utama martial Dao menaklukkan raksasa Yu, Tao Yao merasa statusnya tampaknya telah ditantang. Tubuh utama martial Dao tersenyum. Kamu masih harus melindungiku. Ah! Tao Yao tercengang. Tubuh utama martial Dao masih membutuhkan perlindungan. Aku akan menerobos. Tubuh utama martial Dao berkata dengan acuh tak acuh dan berdiri untuk menuju ke kamarnya. Tao Yao, aku akan menyerahkan kota Pingyang padamu. Jangan khawatir, Tuan Muda. Tao Yao setuju dengan tergesa-gesa. Wilayah utara, Istana Kaca. Seorang kultivator setengah baya berdiri di depan sebuah gua tempat tinggal di Gunung Abadi. Dia tinggi dan mengenakan jubah Taois kaca yang bersinar dengan kilau pelangi di bawah sinar matahari, itu sangat indah. Orang itu berdiri di udara dan bersinar dengan cahaya surgawi. Dia seperti dewa dengan aura yang menakutkan. Chen Yu. Dia adalah leluhur setengah bela diri dari Istana Kaca. Kehidupan Chen Yu juga merupakan legenda. Ketika dia masih muda, dia mengalami perang dan kehilangan keluarganya, berubah menjadi anak yatim piatu. Mengandalkan fakta bahwa dia memiliki sosok yang kuat dan tinggi sejak usia muda, ditambah dengan sifatnya yang kejam meskipun masih muda, dia mengumpulkan sekelompok orang tak lama dan hidup dari merampok orang lain. Kemudian, seorang Dao Lord of Glass Palace menghargai potensinya dan dia melangkah ke jalur kultivasi, membumbung tinggi di langit setelahnya. Baik itu peringkat fenomena inti emas atau peringkat karakteristik Dharma surga dan bumi, Chen Yu adalah salah satu dari 3 eksistensi teratas saat itu dan dipuji sebagai salah satu teladan terkuat dari generasi itu. Sebelum lama, tiba-tiba, awan keberuntungan melayang dari langit yang jauh. 4 sosok mengendarai awan dan aura mereka tidak kalah dengan Chen Yu. 4 ahli leluhur setengah bela diri lainnya. Hahaha. Chen Yu tertawa terbahak-bahak dan mengendarai angin, mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Rekan Taois, bagaimana kabarmu? 4 leluhur setengah bela diri berasal dari sekte yang berbeda. Yang di tengah adalah divan leluhur setengah bela diri Chaos Essence Sect. Orang lain kurus dan memiliki ekspresi acuh tak acuh. Berdiri di sana,
Dia seperti pedang terhunus dengan niat membunuh yang tajam. Ini adalah leluhur setengah bela diri di Jue dari Sekte Pedang. Kultivator di sebelah kiri memiliki wajah persegi dan tampak bermartabat saat tubuhnya bersinar dengan kilat samar. Dia adalah leluhur setengah bela diri Kong Xiao dari Zephyr Thunder Palace. Kultivator di sebelah kanan mengenakan jubah dharma emas gelap dengan tato bintang misterius di atasnya. Ini dari Sekte Biduk Surgawi, penerangan leluhur setengah bela diri. 5 ahli leluhur setengah bela diri dianggap terkenal jahat. Di dunia kultivasi, masing-masing dari mereka akan menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya kemanapun mereka pergi. Selanjutnya, ada 5 leluhur setengah bela diri berkumpul. Di antara 5 leluhur setengah bela diri, beberapa dari mereka bahkan adalah paragon dan inkarnasi monster dari generasi yang sama yang telah bertarung sebelumnya. Kita semua telah berkultivasi dan memahami Dao dari kekuatan suci. Memang sudah lama. Divan berkata dengan suara yang dalam, jika Desolate Martial tidak muncul entah dari mana di generasi ini, beberapa dari kita mungkin tidak akan khawatir. Namun, kami terlambat menyadarinya. Penerangan leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi menggelengkan kepalanya. Aku mendengar bahwa dalam pertempuran di Istana Enigma, kekuatan tempur pemuda ini sangat kuat dan bahkan penguasa Istana Enigma ditekan olehnya. Anak ini sudah dewasa. Bahkan jika kita bergabung, kita mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Leluhur setengah bela diri Kong Xiao dari Zephyr Thunder Palace menghela nafas dengan lembut. Huff. Tiba-tiba, leluhur setengah bela diri Sekte Pedang di Jue mencibir, jika kalian takut, aku saja sudah cukup. Mari kita lihat apakah seni pedang pembunuh surga bela diri yang Desolate lebih kuat atau seni pedang pembunuh bumiku. Baik penerangan leluhur setengah bela diri dan leluhur setengah bela diri Kong Xiao mengerutkan kening. Mereka semua adalah ahli leluhur setengah bela diri dan memiliki reputasi yang mirip dengan leluhur setengah bela diri di Jue. Secara alami, mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi setelah diejek oleh di Jue. Baiklah, pertemuan langka ini adalah untuk berurusan dengan Desolate Martial. Jangan berkelahi di antara kita sendiri dulu dan biarkan orang lain menertawakan kita. Chen Yu mencoba untuk memuluskan segalanya. Leluhur setengah bela diri di Jue masih memiliki ekspresi menghina. Seni pedang pembunuh bumi selalu ada di Sekte Pedang. Namun, seni pedang itu sulit untuk dipahami dan dikembangkan. Sepanjang sejarah, hanya ada sedikit orang yang bisa mengolah seni pedang itu. Untuk meningkatkan kekuatan tempur para pembudidaya Sekte Pedang, Kaisar Pedang menggunakan seni pedang pembunuh bumi sebagai fondasi dan menyimpulkan seni pedang tak bernyawa. Budidaya seni pedang tak bernyawa relatif sederhana dibandingkan dengan itu. Tentu saja, kekuatannya juga jauh lebih rendah daripada seni pedang pembunuh bumi. Leluhur setengah bela diri di Jue memang berhak untuk bangga. Jika pertempuran hidup dan mati terjadi, dia akan menjadi orang yang paling mungkin bertahan di antara mereka berlima. Leluhur setengah bela diri di Jue tidak memiliki perseteruan yang mendalam dengan Su Zimo. Dia hanya memiliki satu tujuan untuk keluar dari pengasingan, seni pedang pembunuh surga yang dimiliki Su Zimo. Jika dia bisa mendapatkan seni pedang pembunuh surga, dia pasti akan bisa maju ke alam Mahayana dengan lancar dan potensi masa depannya tidak terbayangkan. Semuanya, alasan utama mengapa kita menuju ke puncak ethereal adalah untuk memaksa Desolate Martial muncul. Divan berkata dengan suara yang dalam, dari informasi yang saya kumpulkan, Desolate Martial adalah orang yang sangat setia. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan menerobos masuk dengan bodohnya bahkan jika dia tahu bahwa itu adalah jebakan. Itu rencana yang bagus. Penerangan leluhur setengah bela diri mengangguk. Begitu Desolate Martial muncul, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan gabungan kita, para ahli dari 6 ras primordial pasti akan bisa menguncinya. Pada saat itu, Desolate Martial pasti akan mati. Bab 1488, terlalu bising. Penerjemah, Lege. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Su Zimo keluar dari pengasingan dan memasuki alam karakteristik Dharma. Semua master sekte atas wilayah utara datang untuk memberi hormat. Setelah itu, Su Zimo menghancurkan sekte Harimau Naga dan meninggalkan semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia mereka di puncak ethereal. Di sekte Harimau Naga, Su Zimo memperoleh banyak ramuan tingkat tinggi, senjata Dao Lord Dharmic, dan sejumlah besar batu roh dari master sekte dari sekte atas. Kemudian, ketika Biksu Yuan Bei meninggal, Su Zimo memindahkan semua buku kuno di dasar lembah pemakaman naga ke puncak ethereal. Dengan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan teknik kultivasi yang kaya serta keterampilan rahasia, banyak pembudidaya dari puncak ethereal mengalami dorongan besar untuk bidang kultivasi mereka dan kekuatan mereka secara keseluruhan.
Apa yang diperoleh puncak etiril bukan hanya fondasi dan sumber daya dari Sekte Harimau Naga, tetapi juga sumber daya dari Biara Daming dan Biara Fahua. Setelah lebih dari 100 tahun, bangau tua yang abadi menerobos sekali lagi dan memasuki alam tubuh bersama. Adapun Master Sekte Puncak Etiril, Ling Yun, dia sudah menjadi Dewa Dao karakteristik Dharma. 5 Master Puncak masa lalu, Xuan Yi, Liu Hui dan yang lainnya, bahkan berada di ranah Void Reversion. Selama bertahun-tahun, karena kebangkitan sekte dan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia sekte super seperti Biara Daming dan Fahua, bahkan ada beberapa Dewa Dao karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama yang tertarik untuk bergabung dengan sekte tersebut. Termasuk Nian Qi, kekuatan dan fondasi Ethereal Peak saat ini mirip dengan 108 sekte atas. Hari ini, 5 orang tiba di atas puncak Ethereal. Mereka berlima turun dan berdiri di 5 arah yang berbeda, mengelilingi puncak etiril yang besar di tengah. Siapa di sana? Kultivator yang menjaga pintu masuk berteriak. Huff. Di antara mereka berlima, seorang kultivator yang dingin dan tajam tidak bergerak. Namun, kilatan terang melintas di matanya. Kultivator yang menjaga gerbang gunung terbelah menjadi 2 secara instan dan darahnya berceceran di tempat, sekarat. Sebagai leluhur setengah bela diri, 1 tatapan saja sudah cukup bagi Di Jue untuk membunuh penggarap yayasan. Dentang, dentang, dentang. Bel peringatan terdengar dari puncak etiril. Banyak pembudidaya muncul dan melihat ke arah langit. Bangau abadi tua, Ling Yun, Xuan Yi dan yang lainnya muncul satu demi satu juga. Aura ini. Ekspresi bangau tua yang abadi berubah dengan jelas saat dia melihat 5 sosok di udara. Leluhur setengah bela diri. Sosok perkasa tubuh bersama di samping berseru dengan ekspresi pucat. Teriakan itu menyebabkan keributan di Ethereal Peak. Di hati sebagian besar pembudidaya puncak etiril, ahli leluhur setengah bela diri adalah eksistensi legendaris dan merupakan dunia yang terpisah dari mereka. Untuk berpikir bahwa mereka akan melihat mereka hari ini. Selanjutnya, 5 dari mereka muncul tiba-tiba. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa 5 leluhur setengah bela diri jelas-jelas bermusuhan dan membunuh. Melawan kekuatan 5 leluhur setengah bela diri, 5 puncak-puncak etiril tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan retakan muncul di pegunungan. Meskipun bangau tua abadi tidak mengenali 5 leluhur setengah bela diri, dia mengerti ketika dia melihat lambang sekte mereka. Sekte Pedang, Sekte Esensi Kekacauan, dan Istana Guntur Zephyr. Semua sekte super itu memiliki dendam yang sangat dalam dengan Sushimo. 5 ahli leluhur setengah bela diri pasti datang untuk bela diri Desolate. Melawan kekuatan leluhur setengah bela diri, sosok perkasa dari puncak etiril memiliki ekspresi ngeri dan berkata dengan suara gemetar, "Salam, 5 leluhur setengah bela diri. Desolate Martial tidak ada di Ethereal Peak, dia. Itu tidak penting." Divan menyela sosok perkasa tubuh konjoin dengan ekspresi dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bela diri Desolate datang dari puncak etiril, itu saja yang penting. Sekarang kita di sini, puluhan ribu pembudidaya dari puncak etiril dapat bermimpi untuk pergi hidup-hidup." Satu kalimat dari leluhur setengah bela diri setara dengan menyatakan hukuman mati untuk semua orang dari puncak etiril. Bangau tua yang abadi terasa pahit. Meskipun dia telah berkultivasi ke alam tubuh bersama, dia tidak bisa mengalahkan kekuatan leluhur setengah bela diri. Terhadap kekuatan absolut, dia masih tidak punya cara untuk melawan. Tolong lepaskan aku, senior." Beberapa sosok perkasa dari puncak etiril berlutut dan memohon dengan ekspresi ngeri. "Itu bukan salahku," Divan berkata dengan dingin, "kesalahannya adalah kalian seharusnya tidak bergabung dengan Ethereal Peak atau terlibat dengan Desolate Martial. Kami kemudian bergabung dengan Ethereal Peak dan belum pernah melihat Desolate Martial sebelumnya. Kami tidak ada hubungannya dengan Desolate Martial atau Ethereal Peak." Figur perkasa bertahan mati-matian. Potong omong kosong dengan mereka. Di Jue mencibir dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, beberapa ki pedang meledak dengan kecepatan yang sangat cepat dan memasuki glabella dari figur perkasa tepat di depan mata mereka. Sosok perkasa dari puncak etiril ini melepaskan martabat mereka dan segala sesuatu yang lain saat mereka memohon belas kasihan. Namun, mereka tidak berharap bahwa mereka akan menjadi yang pertama mati. Belum lagi Di Jue adalah ahli leluhur setengah bela diri. Bahkan jika Di Jue berada di ranah tubuh bersama, beberapa sosok perkasa tidak bisa bertahan melawan tebasan. Bangau tua yang abadi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika puncak etiril berada di ambang bahaya, beberapa tokoh perkasa ini tidak ragu-ragu dan mencoba yang terbaik untuk memutuskan hubungan mereka dengan puncak etiril. Tidak ada belas kasihan di hati bangau tua yang abadi atas kematian mereka.
Mengaktifkan. Bangau tua yang abadi berteriak. Xuan Yi dan yang lainnya sudah lama bersiap saat kekuatan Dharma meledak dari ujung jari mereka, memasuki setiap sudut puncak etiril. Berdengung. Pola formasi menyala. Formasi perlindungan sekte puncak etiril telah diaktifkan. Beraninya kamu mengeluarkan formasi susunan seperti itu di depan kami. Betapa bodohnya. Leluhur setengah bela diri Kong Xiao mencibir dan mengulurkan telapak tangannya, menunjuk ke cakrawala. Seketika, awan gelap memenuhi langit etiril peak. Jepret. Sebuah petir raksasa turun dan menghantam formasi perlindungan sekte puncak etiril. Retakan, 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 retakan muncul di formasi perlindungan sekte dan itu hancur di bawah tatapan putus asa dari banyak pembudidaya puncak etiril. Formasi perlindungan sekte bahkan tidak bisa bertahan melawan serangan biasa dari leluhur setengah bela diri Kong Xiao. Bangau tua yang abadi menghela nafas. Perbedaannya terlalu besar. Bahkan dia hanyalah seekor semut di mata 5 leluhur setengah bela diri, apalagi para pembudidaya puncak etiril lainnya. Dia bisa dihancurkan dengan mudah. Jangan khawatir. Divan tersenyum lembut. Kami tidak akan membunuh kalian semua dalam sehari. Kami akan membunuhmu perlahan. Hanya setengah yang akan terbunuh hari ini. Kami akan membunuh setengah lagi besok. Saya akan menyebarkan berita. Selama Desolate Martial masih di daratan Tianhuang, dia pasti akan tahu. Semua orang dari puncak etiril memiliki ekspresi sedih. 5 leluhur setengah bela diri bertukar pandang dan tertawa kecil. Kalian berlima terlalu berisik. Bisakah kamu enyah lebih jauh? Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari puncak etiril. Itu adalah suara wanita yang sangat menyenangkan untuk didengarkan. Namun, ada sedikit ketidaksabaran dan rasa jijik dalam nada suaranya. Semua orang dari puncak etiril tercengang dan melihat ke atas secara naluriah. Seseorang di antara mereka berani berbicara kasar kepada leluhur setengah bela diri. Divan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dan mengunci seorang wanita pada saat yang sama. Wanita itu berjalan keluar dari kerumunan perlahan. Dia berada di alam tubuh bersama dan kepalanya lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Kulitnya seputih salju dan dia sangat cantik dengan sedikit pesona asing di matanya. Divan dan yang lainnya sedikit mengernyit. Meskipun wanita ini terlihat tidak berbeda dari manusia, mereka telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun dan dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Bangau abadi tua juga tercengang. Itu karena dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Lebih dari itu, dia tidak tahu kapan wanita ini tiba di sini. Bab 1489, Kemarahan Raksasa Yu. Penerjemah, Lege. Mengingat kemampuan Raksasa Yu, terlalu mudah baginya untuk bersembunyi dari Bangau tua dan semua orang dari puncak etiril. Tubuh utama marsial Dao ingin dia menjaga secara rahasia. Karena itu, dia tidak mengekspos jejaknya. Memikirkan bahwa orang yang menjijikkan itu menebak dengan benar, memang ada orang di sini yang menyebabkan masalah bagi puncak etiril. Raksasa Yu menderita kerugian besar di tangan tubuh utama marsial Dao dan bahkan dimanfaatkan. Dia sudah lama marah secara internal. Meskipun dia adalah nyonya muda dari ras raksasa, dia terjebak di puncak etiril selama periode waktu ini, tidak dapat menunjukkan wajahnya atau berbicara kepada siapapun. Karena itu, dia tidak bisa melampiaskan kekesalannya. Lebih jauh lagi, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Hari ini, Divan dan yang lainnya datang mengetuk sendiri, dia akhirnya menemukan seseorang untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Kamu bukan manusia. Penerangan leluhur setengah bela diri menyipitkan matanya dan tiba-tiba berkata. Jadi bagaimana jika aku tidak? Raksasa Yu mencibir, aku sangat kesal sekarang. Karena kalian berlima datang mengetuk sendiri, aku tidak punya pilihan selain membunuh kalian semua. Petik 2. Leluhur setengah bela diri Kong Xiao menyapu pandangannya ke Raksasa Yu dengan berani dan tersenyum. Peri, tidak perlu marah. Jika Anda setuju untuk tunduk kepada saya hari ini, saya dapat membuat keputusan untuk melindungi Anda. Kata, kirim, memicu Raksasa Yu seketika. Saat ini, kata yang paling tidak tertahankan untuk dia dengarkan adalah, menyerahkan. Ah! Tiba-tiba, Raksasa Yu menjerit seolah-olah dia sudah gila, kamu anjing tua yang tak tahu malu. Anda benar-benar memiliki keinginan mati. Petik 2. Astaga! Tiba-tiba, sosoknya menghilang dari tempat. Bangau abadi tua itu tidak jauh. Namun, dia hanya mengedipkan matanya dan Raksasa Yu sudah menghilang. Selanjutnya, dia tidak bisa mendeteksi Raksasa Yu sama sekali. Itu terlalu cepat. Bangau abadi tua itu terkejut.
Jantung leluhur setengah bela diri Kong Xiao juga berdetak kencang. Meskipun dia memiliki pikiran penuh untuk menaklukkan raksasa Yu, dia adalah ahli leluhur setengah bela diri yang telah terkenal sejak lama dan selalu waspada. Saat raksasa Yu menghilang, dia merobek jimat dan mundur. Pada saat yang sama, sinar dingin menebas keras di atas kepala leluhur setengah bela diri Kong Xiao. Jepret, jimat perlindungan yang baru saja disulap oleh leluhur setengah bela diri Kong Xiao hancur seketika. Kali ini, leluhur setengah bela diri Kong Xiao berkeringat dingin. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat dan tidak menyihir jimat perlindungannya, cahaya dingin itu akan merenggut nyawanya. Ini ras raksasa. Saat raksasa Yu menyerang, 5 leluhur setengah bela diri mengenali identitas dan latar belakangnya pada saat yang sama. Rekan Taois, tolong. Leluhur setengah bela diri Kong Xiao berteriak dengan tergesa-gesa, raksasa perempuan ini sulit untuk dihadapi. Tanpa diingatkannya, keempat leluhur setengah bela diri, Di Fan, Di Jue, Chen Yu dan Illumination, telah menyerang satu demi satu dan menyerang raksasa Yu. Bagus. Ketika raksasa Yu melihat 5 leluhur setengah bela diri mendekat, dia bahkan lebih marah dan berkata dengan dingin, kalian berlima benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kau mengelilingiku. Membunuh. Dia menyalurkan garis keturunannya dan menggunakan pedang melengkung. Dengan kecepatan gerakannya yang mengerikan, dia melewati 5 leluhur setengah bela diri. Kelapa esensi kekacauan hebat. Pedang pembunuh bumi Qi. Panduan guntur surgawi. Tubuh kaca pelangi. Sinar matahari terang. 5 leluhur setengah bela diri melepaskan seni dharma menakutkan yang merobek udara. Setiap seni dharma mengandung jejak kekuatan surgawi. Seketika, cuaca berubah. Sosok raksasa Yu benar-benar dibatasi. Dalam keadaan normal, mengingat kekuatan tempur raksasa Yu, dia pasti bisa membunuh leluhur setengah bela diri manusia. Namun, 5 orang di depannya adalah teladan terkuat dari leluhur setengah bela diri manusia. Bahkan raksasa Yu merasakan tekanan yang sangat besar ketika mereka berlima bergabung. Namun, tekanan itu meningkatkan kemarahan di hatinya. Sebagai nyonya muda ras raksasa, dia membawa reputasi dan martabat seluruh ras raksasa. Dia sudah kalah sekali dan tidak mau kalah untuk kedua kalinya. Ledakan. Raksasa Yu menyalurkan garis keturunannya dengan liar dan suara tsunami yang memekakkan telinga bisa terdengar dari tubuhnya. Namun, itu bukan akhir dari itu. Aura raksasa Yu masih meningkat pesat. Tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok 5 wanita raksasa muncul di belakang raksasa Yu, memancarkan kekuatan yang kuat. Fenomena garis darah. 5 leluhur setengah bela diri sedikit mengernyit. Mereka yang bisa mengolah fenomena Bloodline semuanya adalah inkarnasi monster. Membunuh. Raksasa Yu menunjuk ke depan dan kelima wanita raksasa menyerang satu demi satu. Memegang 2 pedang, mereka menyerang kelima leluhur setengah bela diri. Adapun raksasa Yu, dia telah menargetkan leluhur setengah bela diri Kong Xiao dan menyerang dengan liar. Kekuatan fenomena Bloodline meningkatkan tekanan pada 5 leluhur setengah bela diri. Ekspresi Di Fan berubah tanpa batas saat dia tiba-tiba berteriak, sebagai raksasa, kamu jelas memiliki perseteruan yang mendalam dengan Desolate Martial. Namun, Anda melindungi puncak ethereal yang terkait dengan Desolate Martial. Petik 2. Jika pemimpin klan raksasa dan Tuan Muda tahu tentang ini, Anda pasti akan dihukum berat. Huff. Raksasa Yu mencibir, saya nyonya muda dari ras raksasa. Saya raksasa Yu. Ekspresi dari 5 leluhur setengah bela diri berubah. Jika itu hanya raksasa biasa, akan baik-baik saja jika mereka berlima membunuhnya. Namun, orang di depannya adalah nyonya muda ras raksasa. Identitas itu terlalu sensitif. 5 leluhur setengah bela diri tidak mengatakan apa-apa tetapi ada sedikit ketakutan di mata mereka. Ketika Desolate Martial membunuh tuan muda dari ras anggur darah, mereka memasang lencana pembunuh padanya. Bahkan sampai sekarang, dia bersembunyi di suatu tempat dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Jika mereka membunuh raksasa Yu, mereka juga akan menghadapi bencana. Dengan pemikiran itu, 5 leluhur setengah bela diri menjadi berhati-hati. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu untuk memulai dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Saat ini, satu pihak berhati-hati dan takut. Namun, pihak lain melepaskan serangan paling menakutkan seolah-olah dia sudah gila. Dalam sekejap mata, situasi yang dihadapi leluhur setengah bela diri Kong Xiao berubah drastis. Di Fan, Di Jue, Chen Yu dan Illumination bertukar pandang dan membuat keputusan pada saat yang sama dengan pemahaman diam-diam, mundur. Dengan raksasa Yu di sini hari ini, tidak peduli bagaimana mereka bertarung hari ini,
tidak ada yang akan keluar darinya. Jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin dibunuh oleh raksasa Yu di sini. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, tidak ada satupun yang cocok untuk raksasa Yu. Berdebur, berdebur, berdebur. Divan dan yang lainnya merilis seni Dharma lainnya. Setelah menggertak, mereka melepaskan teknik melarikan diri dan melarikan diri ke 4 arah berbeda. Leluhur setengah bela diri Kong Xiao telah lama menyadari rencana Divan dan yang lainnya juga dan tidak berani berlama-lama. Garis-garis petir muncul di tubuhnya. Angin liar melolong dan leluhur setengah bela diri Kong Xiao melepaskan Zephyr Thunder Escape tanpa berbalik untuk melarikan diri. Anjing tua, kamu masih berpikir untuk melarikan diri. Raksasa Yu tidak memiliki teknik cloning dan tidak bisa diganggu dengan yang lain. Targetnya adalah leluhur setengah bela diri Kong Xiao saja. Tidak peduli seberapa cepat Zephyr Thunder Escape, dia tidak bisa menandingi ras raksasa. Dalam selusin napas, raksasa Yu telah menyusul dan menebas ke depan dengan pedang melengkungnya. Tebasan raksasa apokaliptik. 2 sinar pedang turun dengan aura yang menakutkan. Merasakan bahaya, leluhur setengah bela diri Kong Xiao tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa berhenti sejenak dan membuang perisai raksasa di depannya. Dentang, dentang, suara benturan logam bisa terdengar. Leluhur setengah bela diri Kong Xiao bergidik. 2 sinar pedang menembus senjata darmik leluhur setengah bela diri dan memasuki tubuhnya, melepaskan kekuatan penghancur yang bisa menghancurkan semua kehidupan. Bab 1490, beralih ke kota Pingyang. Penerjemah, Lege. Ledakan. Tubuh leluhur setengah bela diri Kong Xiao meledak seketika dan daging berceceran di mana-mana. Darah leluhur setengah bela diri mewarnai setengah langit menjadi merah. Astaga, saat kabut darah melonjak, roh esensi melarikan diri ke kejauhan dengan ekspresi panik. Huff. Dalam sekejap, raksasa Yu mengambil dan menangkap roh esensi leluhur setengah bela diri Kong Xiao di telapak tangannya. Dia berkata dengan dingin, anjing tua, tidakkah kamu ingin aku tunduk? Apakah kamu bahkan layak? Petik 2. Dia tidak memberi leluhur setengah bela diri Kong Xiao kesempatan untuk memohon belas kasihan dan memasukkan roh esensinya ke dalam mulutnya, menelannya. Tepat di depan semua orang dari puncak ethereal, leluhur setengah bela diri dibunuh oleh raksasa Yu. Mata para pembudidaya puncak ethereal hampir muncul. Wanita cantik seperti itu begitu kuat dan kejam sehingga dia melahap roh esensi leluhur setengah bela diri. 4 leluhur setengah bela diri yang tersisa juga dipukuli oleh wanita kuat ini. Kesadaran roh raksasa Yu bergerak dan meluas ratusan ribu kilometer secara instan. Namun, Divan dan 3 leluhur setengah bela diri lainnya telah melarikan diri dari jangkauan kesadaran rohnya dan menghilang. Raksasa Yu sedikit mengernyit. Jika dia mengejar mereka sekarang, akan sulit baginya untuk mengejar Divan dan 3 lainnya. Selanjutnya, jika dia meninggalkan puncak ethereal akan menghadapi bencana besar jika musuh kuat lainnya tiba. Setelah merenung sejenak, raksasa Yu memutuskan untuk menjaga puncak ethereal dan tidak pergi. Meski pertarungan berlangsung singkat, raksasa Yu akhirnya berhasil meredam rasa frustrasi di hatinya setelah membunuh leluhur setengah bela diri. Saya mendengar bahwa semua orang dari ras raksasa semuanya sangat jelek. Mengapa raksasa Yu begitu cantik? Dia bahkan lebih cantik dari kakak senior Sui Yun. Aku penasaran. Saya bahkan mendengar bahwa ras raksasa sangat kejam dan haus darah. Mengapa mereka membantu kita? Mungkinkah ada orang baik di ras raksasa juga? Banyak pembudidaya dari puncak ethereal berdiskusi dengan lembut. Bangau tua yang abadi sudah berjalan maju dan membungkuk pada raksasa Yu. Terima kasih atas bantuanmu, nyonya muda ras raksasa. Ethereal Peak sangat berterima kasih. Bangau tua yang abadi memiliki kesan buruk tentang ras raksasa. Namun, raksasa Yu telah membantu Ethereal Peak melewati bencana ini. Tidak peduli apa, dia harus mengucapkan terima kasih secara pribadi. Tidak banyak. Raksasa Yu mengibaskannya. Jika itu adalah waktu lain, dia tidak akan repot-repot berbicara dengan seekor semut seperti bangau tua yang abadi. Namun, dia baru saja membunuh leluhur setengah bela diri dan merasa jauh lebih baik setelah melampiaskan amarah di dadanya. Maafkan aku karena berani, senior. Bolehkah saya tahu mengapa Anda berada di Ethereal Peak dan mengapa Anda membantu kami? Bangau tua yang abadi mau tak mau bertanya, bingung. Saat menyebutkan itu, wajah halus muncul di benak raksasa Yu dan dia menggertakkan giginya karena marah. Itu karena orang yang sangat menjijikkan. Raksasa Yu berkata dengan penuh kebencian. Ah, bangau abadi tua itu sedikit terpana.
Raksasa Yu mengalihkan pandangannya ke bangau tua yang abadi dan tiba-tiba bertanya, saya mendengar bahwa Desolate Martial berasal dari Ethereal Peak. Kalau begitu, apakah kamu tahu masa lalu Desolate Martial dengan sangat baik? Bangau tua yang abadi tidak bisa mengerti bagaimana pikiran raksasa Yu bisa langsung melompat ke Desolate Martial dan hanya menganggukkan kepalanya. Saya tahu sedikit. Baiklah, datang dan jelaskan semuanya padaku dengan hati-hati. Raksasa Yu berkata dan berbalik menuju tempat tinggal gua. Bangau abadi tua itu bingung tetapi masih mengikuti. Dalam keadaan normal, ras raksasa dan Desolate Martial tidak dapat didamaikan. Raksasa Yu harus membenci Desolate Martial sampai ke intinya. Namun, untuk beberapa alasan, bangau tua yang abadi tidak dapat merasakannya. Sebaliknya, raksasa Yu sepertinya penasaran dengan Desolate Martial. 50.000 kilometer jauhnya dari Ethereal Peak, di udara. Divan, Dijue, Chen Yu dan Illumination berkumpul bersama sekali lagi dengan ekspresi jelek dan sedikit malu. Penerangan leluhur setengah bela diri berkata, sepertinya Kong Xiao sudah mati. Sial, leluhur setengah bela diri Chen Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, mengapa ada wanita gila di puncak Ethereal. Yang tidak aku mengerti adalah mengapa nyonya muda dari ras raksasa akan mengganggu dan melindungi semua orang dari puncak Ethereal. Divan mengerutkan kening. Mungkinkah ras raksasa memiliki rencana yang lebih dalam? Apakah raksasa Yu menyerang kita karena penampilan kita mengganggu rencana mereka? Leluhur setengah bela diri di Jue mendengus dingin. Jika bukan karena dia adalah nyonya muda dari ras raksasa, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Betapa tidak beruntungnya, leluhur setengah bela diri Chen Yu juga meludah. Sebagai leluhur setengah bela diri dari Istana Kaca, dia memiliki fisik dan garis keturunan yang kuat dan paling baik dalam pertarungan jarak dekat. Teknik gerakan raksasa Yu sangat cepat dan dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawannya. Sebaliknya, dia memotong beberapa luka di tubuhnya. Mereka berempat sangat marah. Perjalanan ke Ethereal Peak benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Tidak hanya gagal menghancurkan puncak Ethereal, leluhur setengah bela diri Kong Xiao dibunuh oleh raksasa Yu yang muncul entah dari mana. Mereka berempat bahkan dipermalukan dan kembali dengan kekalahan. Mari kita kembali. Kami tidak akan memiliki kesempatan dengan wanita gila itu di Ethereal Peak. Sesaat kemudian, Half Martial Ancestor Illumination berkata. Itu satu-satunya cara. Leluhur setengah bela diri Chen Yu mengangguk juga. Ekspresi di Jue dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia marah. Tiba-tiba, leluhur setengah bela diri Divan bertanya, semuanya, apakah Anda bersedia kembali dengan tangan kosong setelah menempuh perjalanan ribuan kilometer? Jadi bagaimana jika kita marah? Penerangan leluhur setengah bela diri menggelengkan kepalanya. Ethereal Peak dilindungi oleh nyonya muda ras raksasa dan Desolate Martial telah menghilang selama 20 tahun. Tidak ada yang bisa kita lakukan bahkan jika kita tinggal di wilayah utara. Ada tempat lain. Divan menyeringai ketika dia berkata perlahan dengan kilatan dingin di matanya, Pingyang Town. Kota Pingyang. 3 leluhur setengah bela diri lainnya mengerutkan kening. Divan menjelaskan, selama bertahun-tahun, saya telah mengumpulkan banyak informasi tentang Desolate Martial. Kota Pingyang adalah kampung halaman Desolate Martial. Apakah ada yang aneh dengan kota Pingyang? Leluhur setengah bela diri Chen Yu bertanya. Divan menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu. Namun, manusia di dalam memiliki umur yang lebih panjang. Petik 2. Penerangan leluhur setengah bela diri mengerutkan kening. Sejak Desolate Martial mulai berkultivasi, dia telah memutuskan hubungan dengan dunia fana. Mereka hanya manusia biasa, apa hubungannya dengan Desolate Martial? Tidak, Divan berkata dengan suara yang dalam, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang bagaimana kota Ping yang dapat tetap damai dan aman di era yang kacau ini. Selanjutnya, Desolate Martial setia dan sentimental. Saya mendengar bahwa mayat kerabatnya dan kekasih masa kecilnya dimakamkan di kota Pingyang. Petik 2. 2 leluhur setengah bela diri, Chen Yu dan Illumination, mengangkat bahu tidak setuju. Menurut pendapat mereka, semuanya sudah lama berlalu dan tidak ada hubungannya dengan Desolate Martial lagi. Kali ini, kami 5 leluhur setengah bela diri keluar. Jika kita kembali begitu saja, kita benar-benar tidak berguna. Namun, leluhur setengah bela diri di Jue tiba-tiba berkata, ayo pergi ke kota Pingyang. Bunuh semua orang di sana dan jangan biarkan siapapun. Juga, temukan makam leluhur Desolate Martial. Aku akan menggali mayat kerabatnya dan membakarnya menjadi abu.
Semua orang tahu bahwa leluhur setengah bela diri di Jue memiliki rasa frustrasi yang terpendam di hatinya setelah kemunduran puncak ethereal dan ingin melampiaskannya. Manusia di kota Ping yang hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Leluhur setengah bela diri Chen Yu dan penerangan leluhur setengah bela diri juga tidak keberatan. Lagi pula, di mata mereka, tidak ada artinya membunuh beberapa manusia biasa. Bab 1491, kalian datang di waktu yang tepat. Penerjemah, Lege. Kota Pingyang. Di kediaman yang tenang, pintu berderit terbuka dan seorang pria tampan berjubah ungu berjalan keluar dengan ekspresi tenang. Tuan muda, Anda keluar dari pengasingan. Tao Yao menyambutnya. Di matanya, tubuh utama marsial Dao tampaknya telah berubah dan ada aura yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Tuan muda, Anda sudah memasuki ranah tubuh bersama. Tao Yao bertanya lagi dengan ekspresi senang. Iya. Tubuh utama marsial Dao mengangguk. Memasuki alam tubuh bersama jauh lebih sulit dan berbahaya daripada yang dia bayangkan. Tidak pernah ada orang yang bisa menyingkat karakteristik Dharma langit dan bumi yang tingginya 100 kaki sepanjang sejarah. Jalur tubuh utama marsial Dao hanya bisa dijelajahi olehnya. Setelah menyatu dengan karakteristik Dharma Peerless, tubuh-tubuh utama marsial Dao hampir runtuh berkali-kali dan berubah menjadi ketiadaan. Untungnya, dia berhasil bertahan pada akhirnya dan memasuki ranah tubuh bersama untuk menjadi sosok perkasa. Saat itu, tubuh utama marsial Dao merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah saat dia berbalik untuk melihat ke kejauhan. Ada apa, Tuan Muda? Tao Yao bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah tubuh utama marsial Dao. Seseorang di sini. Tubuh utama marsial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan tatapan mengejek. Tidak disangka bahwa kota Pingyang yang dipenuhi manusia akan dapat menarik leluhur setengah bela diri. Ahli leluhur setengah bela diri ada di sini. Jantung Tao Yao berdetak kencang. Tubuh utama marsial Dao sudah mengatakannya tetapi dia masih tidak bisa merasakan jejak ahli leluhur setengah bela diri. Meskipun mereka berdua berada di alam tubuh bersama, indera tubuh utama marsial Dao telah jauh melampaui Tao Yao. Tuan muda, aku akan menghajar mereka. Tao Yao mengangkat tinjunya. Tidak perlu. Tubuh utama marsial Dao tersenyum tipis. Kebetulan, ada beberapa dendam yang bisa diselesaikan hari ini. Saat itu, Tao Yao berseru dengan lembut, aku bisa merasakannya. Aura yang sangat kuat. Mereka berempat tidak mudah untuk dihadapi. Petik 2. Tao Yao dapat merasakan bahwa keempat leluhur setengah bela diri sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 napas, mereka sudah tiba di langit kota Pingyang. Manusia kota Pingyang, dengarkan. Leluhur setengah bela diri di Jue memiliki ekspresi dingin saat dia melihat ke bawah dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua sangat tidak beruntung. Kalian semua harus mati hari ini. Keberuntunganmu juga tidak bagus. Saat itu, suara tenang terdengar dari kediaman. Ada seseorang di kota Pingyang yang berani menantang leluhur setengah bela diri. Tatapan Divan dan tiga lainnya bergeser ke arah suara itu. Ketika mereka melihat orang di halaman, Divan dan tiga lainnya terpana di tempat dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Orang itu, bela diri sunyi. Divan adalah yang pertama bereaksi dan berteriak. Tiga lainnya hanya melihat gambar Su Zimo. Namun, Divan dapat langsung mengenali Su Zimo karena dia melihat Su Zimo dalam kehidupan nyata setelah mencoba membunuh Su Zimo 2 kali secara pribadi. Jadi, kamu bersembunyi di sini. Tatapan Chen Yu semakin intensif. Awalnya, mereka berempat hanya ingin berjalan-jalan di sekitar kota Pingyang dan membunuh manusia di sana untuk melampiaskan amarah mereka. Untuk berpikir bahwa dia akan bertemu Su Zimo di kota Pingyang. Desir. Dalam sekejap, leluhur setengah bela diri di Jue tiba di atas kediaman tubuh utama Dao bela diri segera. Tatapannya tajam, bahkan lebih tajam dari cahaya pedang. Semuanya, targetnya ada di sini. Jangan biarkan dia kabur. Leluhur setengah bela diri di Jue berkata perlahan. Sepertinya ada yang tidak beres. Divan mengerutkan kening dan memindai tubuh utama marsial Dao. Orang ini identik dengan Desolate marsial. Namun, untuk beberapa alasan, Divan merasakan aura yang tidak biasa dari tubuh utama marsial Dao. Bahkan dia merasa jantungnya berdetak kencang karena aura itu. Namun, dia, penerangan leluhur setengah bela diri dan leluhur setengah bela diri Chen Yu masih turun di atas kediaman dan membentuk pengepungan dengan leluhur setengah bela diri di Jue. Bela diri sunyi. Leluhur setengah bela diri Chen Yu menyeringai. Kudengar kau membuat kekacauan di Istana Enigma dengan kekuatan tempur yang hebat dan bahkan menekan penguasa Istana Enigma. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan hari ini.
Half Martial Ancestor Illumination berkata, Desolate Martial, kultivasimu tidak meningkat sama sekali dalam 20 tahun terakhir. Memikirkan bahwa Anda masih berada di ranah tubuh bersama tahap awal. Petik 2. Penerangan leluhur setengah bela diri sedikit rileks. Untungnya, budidaya Desolate Martial tidak maju. Desolate Martial, serahkan Heaven's Flying Sword Art dan aku bisa meninggalkanmu dengan mayat penuh. Leluhur setengah bela diri di Jue berkata dengan dingin. Oh, tatapan tubuh utama Martial Dao bergeser dan menyapu leluhur setengah bela diri di Jue. Menyipitkan matanya sedikit, dia bergumam, sungguh pedang Ki yang kuat dan niat membunuh yang kaya. Ki pedang dan niat membunuh mirip dengan Heaven's Flying Sword Ki tetapi ada perbedaan yang jelas. Sepertinya kamu telah mengembangkan seni pedang pembunuh bumi. Tubuh utama Martial Dao tersenyum lembut dan mengangguk. Kamu datang di waktu yang tepat. Anda menyelamatkan saya dari kesulitan mencari Anda. Kamu mengejar seni pedang pembunuh bumiku. Leluhur setengah bela diri di Jue dapat mengetahui apa arti tubuh utama bela diri Dao dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Tubuh utama Martial Dao tidak lagi memandang leluhur setengah bela diri di Jue. Dia menoleh ke Divan dan berkata perlahan, anjing tua Divan, sebagai leluhur setengah bela diri, kamu mencoba membunuhku 2 kali. Kamu datang di waktu yang tepat hari ini juga. Sebelum kalimatnya selesai, tubuh utama Martial Dao berdiri dan menginjak tanah dengan lembut. Astaga, seketika, penghalang muncul di dalam kediaman, mengisolasi tempat itu dari kota Pingyang. Divan dan 3 lainnya terkejut dan segera memanggil senjata darmik takdir mereka. Leluhur setengah bela diri Chen Yu mengeluarkan sepasang palu astral raksasa dari tas penyimpanannya. Sepasang palu astral dibuat sepenuhnya dari bintang-bintang yang jatuh dari langit. Masing-masing dari mereka sangat berat dan bisa menghancurkan gunung dengan mudah. Saya sudah lama mendengar bahwa Desolate Martial tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Aku akan menguji apakah kamu benar-benar mampu atau tidak selain cangkang kosong. Leluhur setengah bela diri Chen Yu berteriak dan menyalurkan ki darahnya, mencapai ranah darah tsunami secara instan. Dia menyerang tubuh utama Martial Dao dengan langkah besar. Dengan setiap langkah yang dia ambil, seluruh dunia akan gemetar. Hanya dalam 3 langkah, leluhur setengah bela diri Chen Yu telah tiba sebelum tubuh utama bela diri Dao. Setelah 3 langkah itu, aura leluhur setengah bela diri Chen Yu telah mencapai batasnya. Ambil palu saya. Suara leluhur setengah bela diri Chen Yu seperti bel saat dia mengayunkan palu astral di tangannya dan menghancurkannya ke arah kepala tubuh utama Martial Dao. Palu astral berkali-kali lebih besar dari tubuh utama Martial Dao. Bayangan besar menyelimuti seolah-olah langit runtuh. Menyerang. Pada saat yang sama, Divan berteriak pelan. Kekuatan Dharma melonjak di dalam tubuhnya dan dia mengulurkan telapak tangannya melalui kekosongan. Seolah-olah batu giling raksasa terbentuk di udara dan dihancurkan menuju tubuh utama Martial Dao. Kelapa esensi kekacauan hebat. Sinar matahari bersinar. Penerangan leluhur setengah bela diri menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan cahaya yang menyilaukan tampaknya terbentuk dari matahari yang terik. Ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap seberkas cahaya memiliki energi mengerikan yang bisa menembus tubuh sosok perkasa tubuh bersama. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Leluhur setengah bela diri di Jue meneriakkan dengan lembut dan menutup jari pedangnya, menebas dengan lembut tubuh utama Martial Dao. Astaga, ki pedang tak berujung berkumpul seketika, membentuk pedang raksasa. Itu ganas dan sepertinya ingin menembus lubang di cakrawala saat turun dengan kekuatan yang menakutkan. Pedang itu turun seperti naga surgawi dan melihat ke bawah ke dunia, seolah-olah ingin mengiris segalanya sebelum menjadi ketiadaan. Bab 1492, Tubuh Utama Bela Diri yang Sunyi. Penerjemah, Lege. Serangan dari 4 leluhur setengah bela diri sangat menakutkan. Namun, ekspresi tubuh utama Martial Dao tidak berubah sama sekali dan sangat tenang. Jika 4 leluhur setengah bela diri bergabung ketika dia berada di alam karakteristik Dharma, mereka memang akan menyebabkan beberapa masalah baginya. Namun, sekarang dia berada di ranah tubuh bersama, serangan Divan dan 3 lainnya tidak ada apa-apanya di matanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh utama Martial Dao menyalurkan garis keturunannya juga dan segera mencapai ranah darah tsunami. Meskipun itu adalah darah tsunami yang sama, ki darah dari tubuh utama Martial Dao melonjak. Itu megah dan memancarkan panas yang menyengat. Seolah-olah gunung berapi raksasa melonjak di dalam tubuh utama Martial Dao. Lava yang menakutkan hampir menenggelamkan leluhur setengah bela diri Chen Yu. Ki darah leluhur setengah bela diri Chen Yu benar-benar ditekan oleh tubuh utama Martial Dao.
Terhadap serangan dari 4 leluhur setengah bela diri, tubuh utama marsial Dao tidak terburu-buru. Dia meninju secara terbalik ke arah Astral Hammers yang turun dari udara. Desolate Martial, kamu benar-benar arogan. Untuk berpikir bahwa Anda akan berani menerima senjata darmik leluhur setengah bela diri saya dengan tangan kosong. Ini seperti memukul batu. Sebelum leluhur setengah bela diri Chen Yu bisa menyelesaikan kalimatnya, ledakan memekakkan telinga terdengar dari medan perang. Ledakan, tinju tubuh utama marsial Dao bertabrakan dengan senjata darmik leluhur setengah bela diri Chen Yu, palu astral. Adegan itu terlihat sedikit konyol. Seperti yang dikatakan leluhur setengah bela diri Chen Yu, ini mirip dengan memukul batu dengan telur. Namun, itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Palu astralnya bukanlah batu. Tinju tubuh utama marsial Dao adalah batu yang tidak bisa dihancurkan. Setelah ledakan keras, leluhur setengah bela diri Chen Yu bergidik dan matanya melebar tak percaya. Dia merasakan kekuatan mengerikan yang melonjak seperti laut dan sekuat api melonjak ke Astral Hammers. Dia tidak bisa menahan kekuatan itu sama sekali. Telapak tangan leluhur setengah bela diri Chen Yu robek seketika dan darah segar menetes. Daging di seluruh lengannya meledak menjadi kabut darah, apalagi telapak tangannya. Palu astral terbang keluar dari tangannya. Pada saat yang sama, tubuh utama marsial Dao mengulurkan telapak tangannya yang lain dan meraih pedang raksasa yang dibentuk oleh Earth Slaying Sword Ki yang menebas dari udara. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Leluhur setengah bela diri di Jue berkata dengan dingin. Jepret, tubuh utama marsial Dao meraih pedang pembunuh bumi raksasa yang menyerupai naga surgawi dan mengirisnya menjadi 2. Dia melemparkannya ke tanah dan pedang Ki menghilang. Pada saat yang sama, tubuh utama marsial Dao menjentikkan terbalik bahkan tanpa berbalik. Dentang, suara logam bergema menyeramkan dari medan perang. Ki pedang lain menghilang. Akhirnya, ekspresi leluhur setengah bela diri di Jue berubah. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Earth Slaying Sword Ki yang dia lepaskan sebenarnya berisi 2 gerakan. Salah satunya adalah pedang raksasa yang menyerupai naga suci yang menebas. Langkah lainnya adalah ki pedang merayap yang seperti ular yang menusuk ke arah tubuh utama marsial Dao diam-diam. Ini adalah gerakan membunuh yang sebenarnya dari Earth Slaying Sword Art. Selama bertahun-tahun, ada sangat sedikit pembudidaya yang bisa bertahan melawan pedang naga surgawi raksasa. Bahkan jika mereka bisa bertahan melawan pedang naga dewa raksasa, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kekuatan membunuh ki pedang ular. Namun, leluhur setengah bela diri di Jue tidak menyangka bahwa tubuh utama marsial Dao akan menghancurkan seni pedang pembunuh bumi dengan pukulan biasa dan jentikan jari. Seni pedang pembunuh bumi benar-benar tidak berharga di tanganmu. Tubuh utama marsial Dao mencibir. Alasan mengapa dia bisa menghancurkan pedang pembunuh bumi setengah bela diri leluhur di Jue dengan mudah adalah karena tubuhnya sangat kuat sejak awal. Itu juga karena leluhur setengah bela diri di Jue sama sekali tidak memahami esensi seni pedang pembunuh bumi. Sinar matahari yang bersinar apa? Itu tidak berharga. Tiba-tiba, tubuh utama marsial Dao berteriak, padam. Tubuhnya seperti tungku marsial Dao dan api roh bela diri menyala terus-menerus. Raungan tiba-tiba yang dilepaskan bahkan lebih menakutkan daripada keterampilan rahasia domain suara apapun. Retakan, retakan, retakan. Matahari terik yang baru saja disulap di tangan penerangan leluhur setengah bela diri mulai retak dan kekuatan dharmanya terkuras, menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Sebuah raungan tunggal dari tubuh utama marsial Dao menghancurkan seni dharma dari penerangan leluhur setengah bela diri. Baru pada saat itulah tubuh utama marsial Dao berbalik untuk melihat palem esensi kekacauan besar yang turun. Palem esensi kekacauan hebat. Tubuh utama marsial Dao mengangguk sedikit. Keterampilan rahasia ini tidak buruk. Tubuh utama marsial Dao tidak membuat gerakan apapun dan meninju. Ledakan, ledakan. Telapak tangan seperti batu giling di udara meledak dan kekuatan dharmanya menghilang. 4 leluhur setengah bela diri memiliki ekspresi pucat. Kekuatan tubuh utama marsial Dao telah jauh melampaui imajinasi mereka. Faktanya, dia jauh lebih kuat daripada Desolate Martial dalam pertempuran di Istana Enigma dan kesan mereka tentang dia. Desolate Martial berjubah ungu bahkan tidak menggunakan senjata Dharma dan terlihat tenang. Dia menghancurkan senjata Dharma, seni Dharma, dan keterampilan rahasia mereka dengan tangan kosong. Ada yang tidak beres. Seolah-olah dia menyadari sesuatu, Divan tiba-tiba berseru, kamu bukan bela diri Desolate. Tubuhmu ini jelas bukan tubuh sejati teratai hijau. Kamu juga bukan naga Phoenix. Siapa kamu? Bahkan teratai hijau kreasi kelas 7 tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tubuh utama marsial Dao tersenyum.
Kamu benar. Martial Desolate di depan Enigma Palace dan Desolate Martial of the Dragon Rache hanyalah tubuh sejati yang saya kembangkan. Petik 2. Apa yang Anda lihat sekarang adalah tubuh utama saya yang sebenarnya, tubuh utama Desolate Martial. Petik 2. Kata-kata, tubuh utama bela diri Desolate, menghancurkan kepercayaan dari 4 leluhur setengah bela diri sepenuhnya. 3 tubuh sejati. Desolate Martial memiliki 3 tubuh sejati. 2 tubuh sejati yang muncul di dunia kultivasi sebelumnya bukanlah kekuatan terkuat Desolate Martial. Memikirkan hal ini, Divan dan 3 lainnya merasa merinding. Tubuh sejati teratai hijau dan tubuh sejati naga Phoenix saja hampir membalikkan seluruh daratan Tianhuang. Seperti apa jadinya jika tubuh utama Desolate Martial ini muncul? Divan dan 3 lainnya tidak berani untuk terus berpikir. Melarikan diri. Mereka berempat bahkan tidak perlu berkomunikasi dan berbalik untuk melarikan diri dengan pemahaman diam-diam. Di antara mereka, Divan bahkan mengeluarkan Major Transference Jimat dari tas penyimpanannya dan merobeknya, ingin berteleportasi dan meninggalkan tempat ini. Namun, tubuh utama Martial Dao telah menyegel ruang sebelum pertempuran. Mustahil bagi leluhur setengah bela diri di Jue dan yang lainnya untuk menghilangkan penghalang dalam waktu singkat. Bahkan jimat pemindahan utama tidak berguna. Tubuh utama Martial Dao melangkah maju dan tiba di belakang leluhur setengah bela diri Chen Yu dalam sekejap mata. Dia mengangkat tinjunya dan meninju dengan kejam. Ah! Merasakan bahaya, leluhur setengah bela diri Chen Yu meraung dan wajahnya berubah ungu. Kilatan kejam melintas di mata leluhur setengah bela diri Chen Yu saat dia mengayunkan lengannya dan melambaikan palu astralnya yang lain. Dia mengabaikan tinju yang masuk dari tubuh utama Martial Dao dan menghantamkannya ke kepala yang terakhir. Ini adalah hasil internesin dan pertarungan sampai mati. Tubuh utama Martial Dao mengabaikan palu astral leluhur setengah bela diri Chen Yu dan terus menghancurkan. Dia meninju kepala leluhur setengah bela diri Chen Yu. Pada saat yang sama, palu astral menabrak kepala tubuh utama Martial Dao. Kepala leluhur setengah bela diri Chen Yu hancur oleh pukulan dari tubuh utama Martial Dao dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Namun, tubuh utama Martial Dao benar-benar tidak terluka. Astral Hammer juga tidak bisa mematahkan tubuhnya. Tubuh utama Martial Dao tidak memiliki senjata Dharma, tubuhnya adalah senjata Dharma terkuatnya. Bab 1493, Membunuh dengan Mata Terbuka. Penerjemah, Lege. Leluhur setengah bela diri Chen Yu terbunuh oleh pukulan dari tubuh utama Martial Dao. Ketika mereka melihat itu, Divan dan 2 lainnya bahkan lebih ketakutan dengan ekspresi mengerikan. Sejak mereka menjadi leluhur setengah bela diri, mereka tidak pernah merasakan bahaya seperti itu dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan. Leluhur Mahayana memahami kekuatan surgawi di medan perang kuno yang maju dan tidak akan muncul begitu saja. Leluhur setengah bela diri adalah eksistensi terkuat di daratan Tianhuang. Lebih jauh lagi, mereka adalah teladan terkuat dari leluhur setengah bela diri, siapa yang bisa mengancam mereka. Tapi hari ini, ketika mereka bertiga melihat leluhur setengah bela diri Chen Yu dipalu sampai mati oleh pukulan Desolate Martial, mereka merasakan kulit kepala mereka tergelitik seolah-olah mereka menyaksikan kematian mereka. Bang! 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 Divan dan 2 lainnya menyerang penghalang di sekitarnya dengan liar, ingin melepaskan diri dari pengekangan dan bergegas keluar dari ruang ini. Kenapa kalian berjuang sia-sia? Tubuh utama Martial Dao berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu bisa menembus penghalang spasial di sini, kamu tidak akan bisa lolos dari pengejaranku. Kata-kata itu menghancurkan harapan terakhir di hati Divan dan 2 lainnya. Mereka bertiga tidak bisa tidak mempertanyakan diri mereka sendiri secara internal apakah mereka akan ditangkap oleh tubuh utama Desolate Martial bahkan jika mereka berhasil melarikan diri. Tepat ketika mereka bertiga sedikit terganggu, tubuh utama Martial Dao tiba sebelum penerangan leluhur setengah bela diri dalam sekejap mata seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Kamu juga harus mati. Tubuh utama Martial Dao berkata dengan santai, seolah-olah dia telah menyatakan hukuman mati untuk penerangan leluhur setengah bela diri. Bela diri sunyi. Melihat bahwa dia tidak punya tempat untuk lari, tatapan Half Martial Ancestor Illumination semakin intensif saat dia menggertakkan giginya. Kau sudah keterlaluan. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak punya kartu truf? Petik 2. Sebelum kalimatnya selesai, dia menyalurkan garis keturunannya dengan liar. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tsunami bergema dari tubuh penerangan leluhur setengah bela diri. Itu tidak semua. Aura penerangan leluhur setengah bela diri masih meningkat dengan cepat. Penerangan langit dan bumi. Penerangan leluhur setengah bela diri berteriak.
Astaga, langit berbintang muncul di belakang fenomena penerangan leluhur setengah bela diri dan 36 bintang biduk surgawi bersinar terang. Fenomena garis darah. Baik Divan dan leluhur setengah bela diri di Jue mengungkapkan ekspresi heran ketika mereka melihat itu. Mereka telah mengetahui penerangan leluhur setengah bela diri selama bertahun-tahun tetapi mereka tidak tahu bahwa yang terakhir masih menyembunyikan kartu truf seperti itu. Bahkan leluhur setengah bela diri Chen Yu yang paling bangga dengan fisik dan garis keturunannya tidak berhasil menyingkat fenomena garis darah. Keheranan di mata Divan dan leluhur setengah bela diri di Jue baru saja bangkit ketika mereka digantikan dengan ketakutan dan keterkejutan yang tak ada habisnya dalam sekejap mata. Tubuh utama marsial Dao menyerang. Tidak ada seni dharma atau keterampilan rahasia, itu hanya pukulan sederhana. Ledakan. Ada ledakan yang memekakkan telinga. 36 bintang biduk surgawi di cakrawala hancur. Ekspresi Half Martial Ancestor Illumination berubah terus-menerus saat dia terhuyung mundur. Dengan setiap langkah mundur, dia memuntahkan seteguk darah. Ledakan, ledakan. Fenomena Bloodline dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama marsial Dao. Dia tak terkalahkan. Mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Kekuatan yang ditampilkan oleh tubuh utama marsial Dao membuat Divan dan leluhur setengah bela diri di Jue merasakan keputusasaan. Bahkan, mereka berdua bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan. Fenomena Bloodline dari Half Martial Ancestor Illumination hancur dan tubuhnya menerima dampak yang luar biasa. Retakan muncul di organnya. Bela diri sunyi, kamu. Tepat ketika penerangan leluhur setengah bela diri hendak berbicara, tubuh utama marsial Dao telah tiba di hadapannya. Tanpa memberinya kesempatan untuk melanjutkan berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya yang indah dan menepuk kepala penerangan leluhur setengah bela diri dengan lembut. Piak, tatapan penerangan leluhur setengah bela diri meredup seketika. Kepalanya tampak utuh. Namun, kesadarannya ditembus oleh kekuatan tubuh utama marsial Dao dan dihancurkan. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati. Mayat dari Half Martial Ancestor Illumination jatuh dari udara. Setelah dua pukulan dan serangan telapak tangan, dua leluhur setengah bela diri mati. Divan dan leluhur setengah bela diri di Jue melihat semuanya tanpa daya dan merasakan anggota tubuh mereka menjadi dingin. Pada saat itu, kebanggaan leluhur setengah bela diri di Jue lenyap sepenuhnya. Leluhur setengah bela diri berada di puncak dunia kultivasi dan dapat membunuh semua manusia di kota Ping yang dengan satu pikiran. Namun, leluhur setengah bela diri tidak berbeda dengan manusia dalam menghadapi kematian. Kemuliaan dan reputasi masa lalunya semuanya berubah menjadi debu pada saat ini. Saat itu, tubuh utama marsial Dao berbalik dan melihat Divan dan leluhur setengah bela diri di Jue yang tidak jauh. Divan, tubuh utama marsial Dao berkata dengan acuh tak acuh, kamu mencoba membunuhku 2 kali tetapi gagal. Kamu akan mati jika aku menyerang sekali. Divan tidak menyangka bahwa keberadaan yang dulunya tidak penting seperti semut di matanya ini akan memiliki kekuatan seperti itu hari ini. Bahkan, itu bahkan bisa memandang rendah dia dan memutuskan hidup dan matinya. Kembali di tanah warisan Dao, ketika dia dengan paksa masuk ke tanah warisan Dao dan mencoba membunuh Desolate Martial, yang terakhir tidak berdaya. Bahkan lotus hijau penciptaan dihancurkan olehnya. Berapa tahun telah berlalu, memikirkan bahwa Desolate Martial benar-benar akan tumbuh sedemikian rupa. Bela diri sunyi, ekspresi leluhur setengah bela diri di Jue berubah tanpa batas. Tiba-tiba, dia berkata, saya tidak memiliki permusuhan mendalam dengan Anda. Saya hanya di sini kali ini untuk seni pedang pembunuh surga Anda. Petik 2. Jika kamu menyelamatkan hidupku hari ini, aku bersedia menyerahkan seni pedang pembunuh bumi dengan kepalan tangan. Leluhur setengah bela diri di Jue tahu betul bahwa dia tidak bisa menggerakkan Desolate Martial kecuali dia memiliki cukup alat tawar-menawar. Oleh karena itu, dia tidak memiliki harapan keberuntungan dan secara terbuka menyatakan bahwa dia bisa menyerahkan seni pedang pembunuh bumi. Memang, tidak ada perseteruan yang mendalam di antara kita. Tubuh utama marsial Dao berkata, namun, karena Anda bermaksud membunuh semua manusia di kota Pingyang, saya tidak dapat menahan Anda. Adapun seni pedang pembunuh bumi, bahkan jika kamu tidak menyerahkannya, aku bisa mengambilnya sendiri. Sebelum kalimatnya selesai, tubuh utama marsial Dao menyerang sekali lagi. Astaga, tanpa sadar, tubuh utama marsial Dao telah tiba sebelum leluhur setengah bela diri di Jue dan meninju. Bagi yang lain, tinju dari tubuh utama marsial Dao adalah teknik tinju yang paling biasa tanpa variasi atau gerakan yang tidak perlu. Namun, seseorang hanya bisa benar-benar merasakan betapa mengerikannya pukulan itu setelah menghadapinya secara langsung.
Tekanan kehendak yang dilepaskan oleh pukulan itu hampir menyebabkan hati Dao leluhur setengah bela diri di Jue runtuh. Tidak ada lagi tubuh utama marsial Dao dalam penglihatannya, hanya ada pukulan itu. Berdengung, suara pedang terdengar, leluhur setengah bela diri di Jue menghunus pedangnya dan menyerang. Lengan dan pergelangan tangannya tidak banyak bergerak saat pedang itu menusuk dengan ujung yang tajam. Dentang, ketika ketajaman pedang mengenai tinju tubuh utama marsial Dao, suara benturan logam bisa terdengar. Ekspresi leluhur setengah bela diri di Jue berubah drastis dan seluruh lengannya mati rasa. Membunuh. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan sinar pedang. Sinar pedang menusuk ke arah mata tubuh utama marsial Dao. Teknik visual. Mereka berdua terlalu dekat. Ledakan teknik visual tiba secara instan. Tubuh utama marsial Dao juga tidak bisa mengelak. Tubuh utama marsial Dao memiliki ekspresi mengejek dan hanya membuat gerakan untuk menutup matanya. Dentang. Sinar pedang teknik visual mengenai kelopak mata marsial Dao Prime Body dan tidak menembusnya, hanya meninggalkan bekas luka putih samar. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai luka. Saat berikutnya, tubuh utama marsial Dao membuka matanya. Begitu matanya terbuka, dia akan membunuh.